langsung. Kita kan ngerti dia virus atau enggak, karena kan virusnya berasal dari sekret. Jadi contohnya dia batuk, dia pilek, kemudian sekret ini kan nggak kelihatan, cuma virusnya ini kan bisa jangkauan kurang lebih 3-5 meter. Nah ini yang kita antisipasi biar nggak terlalu dekat dengan fans. Terus kemudian anak-anak sendiri juga harus menjaga imunitasnya, karena jenis virus ini kan kalau kena seseorang, ini orang bisa sembuh sendiri, jadi dia punya imun untuk sembuh sendiri. Cuma kalau kadar viralnya tinggi, kemudian imunitasnya rendah, itu juga bisa kena juga. Jadi antisipasinya di situ, beberapa pemain kita lakukan edukasi, kemudian kita siapkan baik berupa masker, kemudian aseptic hand sanitization kita siapkan. Terus kemudian ini kalau kita pas away, nah away itu kan kita mesti pakai pesawat ya. Pesawat itu kan banyak orang di situ, baik juga dari yang luar. Nah ini kita antisipasi dengan pemberian masker, walaupun memang tidak 100% ini bisa menangkal, tapi paling nggak sebagai preventif ya. Terus kemudian tadi cara untuk memutus rantainya yang kita perlu tekankan ke pemain. Untuk stok masker sendiri kemarin gimana? Ya, jadi kebetulan sebelum gegeran ini saya sudah beli, karena waktu itu saya beli itu karena untuk pemain yang kalau ada flu, batuk, itu kalau ada itu saya prevent di mes, saya berikan itu. Kemudian nah itu kebetulan kita punya stoknya itu. Nah kita bisa pakai. Untuk yang baru ini mudah-mudahan karena stoknya di luar juga bagus, sudah ada murah, kita mungkin akan stok lagi untuk antisipasi. Ada himbauan pembatasan untuk pemain asing, terutama bertemu rekan-rekannya seperti apa? Ya pasti ada, kita sampaikan juga kemarin juga ke Flavio dan lain-lain, dia juga sudah banyak membaca tentang literatur yang ada, di mana penyebaran viralnya itu memang dari orang asing yang terutama masuk Indonesia, terutama dari negara-negara Indonesia ataupun yang negara-negara yang sudah banyak terpapar, mungkin di Singapura karena mereka harus ngurus visa dan lain-lain, itu yang harus diantisipasi. Mereka sudah banyak membaca tentang hal itu, kemudian juga membatasi bagaimana mereka harus berlaku dengan temannya yang mungkin berasal dari luar. Ada pemantauan atau pengecekan nggak dok untuk tiap hari? Ya kalau tiap hari memang kita kan standby ya, terutama saya juga standby di mes. Jadi kalau ada keluhan apapun terkait, contohnya ada demam, kemudian gangguan saluran nafas, itu yang kita berikan pertama kali. Kalau ada gangguan itu segera lapor, karena kita nggak mau kecolongan. Karena ini kan virusnya awal cuma nggak enak badan, terus lama-lama demam, lama-lama ada batuk, ada pilek, dan yang terakhir kan obstruksi, jadi saluran nafasnya kemudian diameternya mengecil dan terjadi gangguan nafas, kematian. Itu kan perjalanannya membutuhkan waktu. Nah sebelum sampai ke tahap itu kita antisipasi dulu di awal. Dok, untuk tadi pembatasan kontak dengan fans itu sekadar himbauan atau larangan? Dok? Ya jadi begini, kalau larangan sih enggak ya, jadi himbauannya. Jadi kita juga minta mungkin nanti kepada panpel ya untuk membatasi, contohnya mungkin habis masuk dan keluar dari bench itu kalau bisa dibatasi untuk pemain bisa langsung menyentuh, kemudian mendekat, itu kita antisipasi. Jadi pemain biar juga tahu bahwasanya dia juga harus cepat-cepat masuk ke bis, harus kemudian atau maupun keluar dari bench, seperti itu. Jadi kita akan minta ke panpel nantinya tolong dibuat barikade itu waspada. Ya, kalau latihan kan juga banyak orang, Pak, itu gimana? Kan ini seperti ini kan kita lihat ya, mereka agak jauh juga ya, paling nggak aman ya. Nah ini seperti gini latihan, anak-anak sudah cepat buru-buru ke bis. Nah paling nggak kita juga minta bantuan teman-teman yang lain untuk bisa barikade gimana caranya dan nggak kontaknya terlalu dekat dan terlalu sering. Itu aja sih.